Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan dari konsumsi mie instan berlebihan menyebabkan stroke yang diproduksi oleh Aryani Sega, Wahyu Setiawan, Aprilia Dwi Asti. Silakan, Mbak April. Mie instan berlebihan mengakibatkan stroke. Tahapan atau proses dari mie instan yang bisa berakibat fatal. Pengertian mie instan. Mie merupakan bahan pangan yang berbentuk pilihan memanjang dengan diameter 0,07 sampai 1,05 inci yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa tambahan kuning telur. Next. Mie instan sendiri adalah merupakan makanan yang terbuat dari campuran tepung, minyak sayur, garam, dan bahan aditif seperti natrium karbonat dan kalium karbonat yang berfungsi sebagai pengatur asam, juga MSG atau monosodium glutamat yang berfungsi sebagai penguat rasa. Next. Dalam mie instan mengandung MSG atau monosodium glutamat yang merupakan garam yang terbentuk dari sodium dan asam glutamat atau asam amino dalam protein yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bahkan sampai hipertensi dikarenakan penumpukan asam glutamat pada jaringan otak. Meski telah mendapatkan izin edar dari BPOM, konsumsi mie instan yang terlalu sering dan berlebihan dapat menimbulkan efek jangka panjang yang negatif bagi kesehatan. Salah satunya adalah resiko peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Selain di Indonesia, ternyata konsumsi mie instan yang juga sangat digemari oleh penduduk Afrika. Sebuah penelitian membuktikan bahwa konsumsi mie instan di Afrika merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka hipertensi di negara tersebut. Perlu Anda ketahui, kelezatan rasa mie instan disebabkan oleh kandungan monosodium glutamat yang banyak terdapat dalam bumbu mie instan. Kandungan sodium dalam MSG merupakan salah satu faktor yang dapat memicu hipertensi jika dikonsumsi terlalu sering. Dikarenakan sodium juga dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh, dapat merangsang kelenjar anak ginjal, melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, sehingga tekanan darah akan meningkat. Selain itu, MSG juga merangsang susunan saraf simpatis selain menyebabkan eksitasi pembuluh dalam darah. Hormon ini yang berada dalam sirkulasi darah akan merangsang pembuluh darah untuk vasokonstriksi. Faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap perangsang vasokonstriktor sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Mardina 2014. Salah satu organ yang berisiko tinggi terkena kerusakan akibat komplikasi hipertensi adalah otak. Komplikasi hipertensi pada otak ada banyak, diantaranya stroke ringan atau transient ischemic attack, TIA, tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan pembuluh darah otak mengeras, stroke, anerisma otak, penurunan daya ingat. Hipertensi yang bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit, bocor, pecah, atau tersumbat. Hal ini dapat mengganggu aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Jika hal ini terjadi, sel-sel dan jaringan otak pun akan mati dan menyebabkan terjadinya stroke. Next. Stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Di dalam tubuh kita terdapat perbedaan peredaran darah yang berfungsi menyalurkan darah ke seluruh organ, bahkan sampai ke tingkat sel.
Apakah yang akan terjadi jika organ tersebut kurang mendapat suplai darah? Kebetulan dalam kasus ini yang kita bahas adalah otak, karena kita membahas stroke. Ketika otak tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, maka sel-sel otak akan mati. Dan tentu saja gejalanya akan bervariasi kepada setiap orang, karena setiap bagian tubuh kita dikendalikan oleh bagian otak yang berbeda-beda, dan tentu saja hasil atau gejalanya akan berbeda-beda pada setiap orang, tergantung area mana atau bagian mana otak kita yang rusak dan seberapa parah bagian otak tersebut rusak. Ada 3 gejala stroke utama, yaitu 1, face, yaitu wajah. Jika kita bisa melihat wajahnya ketika kita menyuruh dia tersenyum, maka satu sisi wajahnya akan lumpuh atau mengalami kelemahan. 2, arm, yaitu lengan akan mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada bagian tungkai kaki. 3, speech, atau cara berbicara mereka yang terserang stroke ini akan pelo atau sulit berbicara. Berdasarkan penyebabnya stroke dibagi menjadi 2, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi karena penyumbatan di pembuluh darah yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah arteri di otak mengalami pecah. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu yang pertama, hipertensi atau tekanan darah yang terlalu tinggi, akhirnya pembuluh darah tersebut pecah. Kemudian aneurisme, ketika pembuluh darah berbentuk seperti balon dan mengalami kelemahan sehingga memudahkan terjadinya pembuluh darah tersebut pecah. Dan kemudian ada juga faktor karena penggunaan obat-obatan, hal ini juga dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Next. Jadi kesimpulan atau saran yang bisa diambil adalah, jadi bagaimana cara kita untuk menjauhkan diri dari serangan penyakit stroke? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pola hidup menjadi sehat dengan melakukan aktivitas positif seperti olahraga. Langkah kedua ialah merubah pola gaya hidup dengan cara mengurangi mengkonsumsi minuman yang beralkohol, mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan instan seperti mie instan. Seperti yang kita tahu, banyak kandungan-kandungan berbahaya pada mie instan tersebut. Dan langkah terakhir adalah mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak seperti gorengan. Dengan melakukan langkah tersebut, sebagian kecil kita bisa menghindari penyakit seperti stroke. Sekian dan terima kasih.